Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Untuk anak-anakku sekalian, berkaitan dengan pembelajaran materi pendidikan agama Islam untuk pembahasan hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dari aspek sosial, karena pembelajaran kita terhenti adanya wabah COVID-19 sehingga tertuntut untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode daring. Mudah-mudahan materi yang akan Pak Ali sampaikan akan bisa dipahami walaupun dalam waktu yang terbatas. Untuk anak-anakku sekalian, berkaitan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 yang membahas tentang hikmah dari pelaksanaan ibadah haji, ibadah zakat, dan ibadah wakaf dari sisi sosial, maka pada kesempatan kali ini Pak Ali akan memberikan materi berkaitan dengan bab tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kalian siapakah yang mendustakan agama? Yaitu mereka yang menghardik anak-anak yatim dan tidak memberikan makanan, santunan, perhatian kepada orang-orang miskin. Agama Islam dibangun atas kesalehan individual dan kesalehan sosial. Oleh karena itu, orang yang mendustakan agama dalam Islam adalah orang yang mengesampingkan aspek sosial, tidak memanusiakan manusia secara utuh. Dalam perspektif ibadah yang akan kita bahas, yang pertama adalah haji. Allah menjelaskan, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, bahwa ibadah haji itu diwajibkan bagi muslim yang mampu untuk sampai ke sana. Artinya bahwa kewajiban ibadah haji itu tertumpu pada orang-orang yang mampu melaksanakan ke sana, mampu sampai ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah yang telah ditentukan, baik dengan berjalan kaki atau dengan naik kuda atau dengan alat transportasi lainnya. Ibadah haji memang menuntut kemampuan. Ibadah haji memang menuntut kemapanan. Akan tetapi yang lebih ditekankan dalam ibadah haji adalah bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan umat Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan umat Islam dalam satu tempat, dalam satu wadah, dalam satu ritual yang tidak ada batas strata sosial di situ.
Tidak bisa dibedakan mana yang pejabat, mana yang rakyat, mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang datang ke Mekah dengan pesawat terbang, atau yang jalan kaki, atau mungkin yang naik sepeda. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling baik di antara kalian adalah yang paling takwa. Sedangkan ketakwaan itu ada di dalam dada, ada di dalam hati, tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat dari sisi dohirnya. Oleh karena itu, kemampuan yang ada dalam ibadah haji, walaupun satu sisi dari negara kita, taruhlah negara Indonesia, untuk melaksanakan ibadah haji itu tentu memerlukan biaya yang cukup besar. Artinya tidak mudah bagi orang yang tidak mempunyai harta maka kemudian bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi ibadah haji yang ada, ibadah haji yang dilakukan itu adalah cerminan sosial bahwa kita melaksanakan ibadah haji pun ya kan, dari mulai yang namanya wukuf, yang namanya tawaf, yang namanya sa'i, itu adalah flashback, itu adalah mengulangi kejadian-kejadian yang terjadi pada masa silam, pada saat dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita lihat pada saat dilakukan sa'i. Sa'i adalah bagaimana kemudian Hajar yang berlari-lari kecil untuk mencari air untuk anaknya Ismail. Dan kita tahu bahwa Hajar adalah budak, pemberian yang kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Artinya pada saat kita melaksanakan ibadah haji, itu adalah napak tilas. Napak tilas bagaimana kita melakukan ritual, bagaimana kita melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Hajar. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk merasa lebih hebat dari yang lain, akan tetapi itu manifest dari seorang yang benar-benar mencari sesuatu yang dibutuhkan, yaitu air. Dan yang dilakukan oleh Hajar, seorang ibu dari seorang anak. Kemudian pada saat kita wukuf di Arafah, bahwa momen terbesar dari ibadah haji adalah wukuf, yaitu kumpul, berdiam, hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bahwa yang kita tahu adalah tidak ada tempat mulia di sebuah padang. Yang namanya Arafah adalah sebuah padang perbukitan, tandus. Tidak ada kemuliaan, artinya tidak ada kemuliaan, tidak ada tempat istimewa di sebuah padang yang bernama Arafah. Maka pada saat kemudian kita haji, kemudian kumpul di padang Arafah, maka tidak ada yang kemudian kok lebih mulia tempatnya, lebih istimewa tempatnya, karena Arafah itu adalah sebuah padang yang gersang, tandus dan panas. Oleh karena itu pada saat kita mampu melaksanakan ibadah haji adalah bagaimana kemudian kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita bisa merasa bahwa yang benar-benar bertakwa ada, yang benar-benar mulia di sisi Allah adalah takwanya, bukan kekayaannya, bukan pangkat jabatannya. Maka ibadah haji akan menjadikan kita lebih bisa merasakan, akan bisa merasakan bahwa status, bahwa pangkat, bahwa harta kekayaan itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang akan bermanfaat, yang akan dipandang mulia di sisi Allah, tentunya hanyalah ketakwaan. Maka bukanlah kesombongan yang bisa kemudian muncul setelah melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim." Artinya, ambillah dari harta mereka zakat, sedekah yang mensucikan.
Zakat yang kita pahami adalah sebuah pemberian. Zakat yang kita pahami adalah sebuah sedekah. Sedekah yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam. Artinya bahwa orang Islam yang kemudian hidup, yang mempunyai harta, maka dia harus wajib mengeluarkan hartanya, mengeluarkan sedikit hartanya, mengeluarkan sebagian hartanya, wajib, harus, itu atas nama zakat. Yang perlu dipahami adalah bahwa zakat itu bagaimana kemudian kita bisa berbagi. Karena andaikan kemudian kita lihat wajibnya zakat hanya bagi yang mampu, karena kewajiban zakat itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama dengan nisab, batas minimal. Yang kedua dengan haul, masuknya tahun apabila kita kaitkan dengan zakat mal. Maka pendeknya ada seorang manusia yang beragama Islam, kemudian dia tidak mempunyai harta sama sekali, maka dia tidak ada kewajiban. Artinya yang wajib saja tidak, apalagi yang sunnah. Jadi andaikan dia tidak memberikan apa-apa, ya itu bisa dipahami, itu bisa dimaklumi. Kenapa? Karena memang dia termasuk orang miskin. Sedangkan bagi orang yang mampu, orang yang kaya, orang yang mencapai batas nisab, mencapai batas satu haul, maka wajib yang kemudian akan dijadikan landasan bahwa orang yang kaya yang telah mencapai batas kewajiban mengeluarkan zakat, tapi dia tidak mengeluarkan zakat, maka dia dihukumi dosa besar. Di sinilah letak bagaimana kemudian sebuah zakat diwajibkan dalam Islam bagi mereka yang mampu. Semangatnya adalah bagaimana kemudian bisa berbagi, bagaimana kemudian bisa merasakan sesama manusia, bagaimana kemudian tidak ada pembeda, tidak ada sekat, bahwa manusia yang paling baik tentulah yang paling takwa. Kenapa? Karena bukan berarti kemudian zakat yang disyariatkan oleh Allah itu adalah membebani manusia itu sendiri, tidak. Karena pada dasarnya zakat itu diberikan karena mampu, karena kaya. Maka bagi orang Islam yang mampu wajib zakat. Bagi orang Islam yang tidak mampu, maka dia tidak wajib zakat, bahkan berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang kita lihat bahwa untuk mustahikus zakat itu ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan. Akan tetapi prioritas utama dalam pemberian zakat adalah yang pertama fakir, yang kedua miskin. Artinya 2 asnaf itulah yang menjadi orientasi daripada pemberian zakat. Kewajiban zakat itu adalah bagaimana kemudian mengentaskan kemiskinan. Kewajiban zakat itu bagaimana pemerataan kesejahteraan. Semakin banyak orang kaya, maka semakin sedikit kemiskinan. Kenapa? Karena yang menerima akan semakin sedikit, yang memberi akan semakin banyak. Kemudian bahasan yang ketiga adalah wakaf. Wakaf itu adalah mentasarufkan harta dengan cara menahan, dengan cara menghentikan pentasarufan harta itu sendiri. Dan yang diharapkan adalah mengalirnya pahala bagi orang yang mewakafkan harta sampai dengan selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi bahwa
tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan, sehingga kalian semua akan menginfakkan harta sebagian yang kalian cintai. Wakaf itu berkaitan dengan hadis Rasul, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila seorang anak manusia meninggal, maka putus amalnya. Tidak ada lagi amal yang bisa dilakukan oleh seorang manusia kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladun sholeh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Wakaf masuk dalam kategori sedekah jariyah, di mana pahala wakaf itu akan senantiasa mengalir kepada pemberi zakat atau si wakif, walaupun si pemberi wakaf itu sudah meninggal. Di mana letak sosialnya zakat? Walaupun toh zakat kategorinya sunnah, tapi letak kesosialan zakat, kesosialan wakaf itu terletak pada bagaimana pentasarufan dari harta yang diwakafkan. Karena yang namanya wakaf itu berhenti dari pentasarufannya, maka kemudian bisa dirasakan oleh semua. Manfaat daripada harta yang diwakafkan itu bisa dirasakan oleh semua manusia. Walaupun tentunya berkaitan dengan aspek sosial, maka wakaf berbeda dengan zakat. Karena kalau wakaf, semua bisa menikmati, semua boleh merasakan. Tentunya ada wakaf harta, ada wakaf bukan harta. Contoh, ada seorang mewakafkan tanah, kemudian dijadikan masjid. Mewakafkan tanah, dijadikan sekolah. Mewakafkan tanah, dijadikan masjid, dijadikan pasar, dijadikan fasilitas umum, yang semua boleh merasakan, yang semua boleh menikmati. Artinya tidak ada kemudian harta wakaf itu tertentu, tidak. Semua bisa merasakan. Nah, disinilah ada persamaan. Disinilah ada kesalehan sosial. Tidak memandang apakah kemudian sebuah masjid dibangun, sebuah masjid diwakafkan kemudian hanya untuk golongan tertentu, hanya untuk masyarakat tertentu. Karena asalkan memang diwakafkan untuk umat Islam, maka umat Islam manapun boleh merasakan. Tidak peduli apakah dia pejabat, apakah dia rakyat jelata. Tidak peduli apakah dia orang kaya atau orang miskin sekalipun. Itulah letaknya. Atau seperti halnya wakaf uang. Wakaf uang. Sejumlah uang diwakafkan, maka kemudian kemanfaatan daripada uang tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena yang namanya wakaf itu barangnya akan tetap. Tidak boleh berubah, tidak boleh berkurang, tidak boleh dimiliki. Karena diambil manfaatnya, maka kemudian harus dikembalikan. Dan ini bisa pemerataan untuk peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan tentunya. Nah, disinilah letak aspek sosial yang ada dalam syariat Islam, dari mulai haji, zakat, dan wakaf. Tentunya ada beberapa syarat rukun yang harus kita pahami dari pelaksanaan ibadah haji, zakat, dan wakaf itu sendiri. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita bisa memahami bahwa aspek agama, aspek syariat itu tidak melulu ibadah kepada Allah, akan tetapi
tapi ada kaitannya dengan sama manusia. Walaupun pada dasarnya dalam setiap lini ibadah itu senantiasa berhubungan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Mungkin itu yang bisa Pak Ali sampaikan atas perhatian yang disampaikan. Terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.